Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selamat pagi Om, sapa Ella saat di meja makan bertemu dengan ayah Jasmine, yakni Hendra. Kenapa kau ada di sini? Tanyanya ketus dan tak suka dengan keberadaan Ella. Ella akan tinggal di sini, Pak, sama kita. Potong Jasmine menjawab pertanyaan Hendra. Jasmine? Seru Hendra yang langsung menatap tajam pada putrinya. Kakak yang menyuruh, kata Jasmine datar, membuat Hendra dan Ella langsung terdiam. Jadi Steve yang menyuruhku tinggal di sini. Kenapa? Gumam Ella dalam hati. Selesai sarapan, temui papa di ruang kerja sebentar, ucap Hendra. Lalu ia segera meninggalkan meja makan. Sementara Jasmine dan Ella hanya mampu menghela nafasnya berat, terutama Ella yang merasa tidak enak dan segan berada di rumah itu. Jasmine, gumam Ella pelan menatap Jasmine. Gak usah lo pikirin, bokap gue emang begitu. Dan juga soal ucapan gue tadi yang bilang kalau kakak. Aku mengerti, tidak usah dijelaskan, kata Ella tersenyum tipis. Ya udah, lo habisin dulu aja sarapan lo. Habis itu kita berangkat. Gua samperin bokap dulu. Jasmine pun beranjak dari kursinya dan berjalan menuju ruang kerja Hendra. Ceklek, ada apa, Pak? Tanya Jasmine saat membuka pintu. Kenapa kau bawa dia kemari? Kenapa Steve menyuruhmu membawa gadis itu kemari? Kata Hendra mendengus kesal. Kenapa? Bukankah ini rencana Papa? Papa menyuruh Kak Mawar maju sekarang. Lalu mengapa Papa masih nanya mengapa Ella di sini? Kalau Papa nggak cukup? Seru Hendra menatap Jasmine dengan tajam. Kau antarkan dia sekolah dan jangan pernah bawa dia kemari lagi. Kalau aku tidak membawanya kemari, dia mau kemana? Lalu apa yang akan aku katakan sama kakak nanti? Bilang saja dia kabur, katanya santai, membuat Jasmine langsung menatap tajam ke arah papanya. Pah, Jasmine capek loh kayak gini terus. Jasmine capek menuruti semua kemauan papa. Jasmine mau berhenti, Pak. Sudah cukup. Bukankah ini sudah lebih dari cukup? Apalagi yang mau Papa cari? Papa sudah tua, kakak juga sudah mapan. Lalu apalagi yang mau Papa kejar? Ingat, Pak, keserakahan hanya akan membawa kehancuran buat Papa. Berani kamu menceramahiku, Bentak Hendra marah. Kamu itu masih kecil, baru anak kemarin sore. Mengerti apa kamu, Ingat Jasmine, ini semua Papa lakukan demi kamu dan Marco, serunya. Tapi Jasmine gak butuh, Pak, kata Jasmine tak kalah seru. Jasmine tidak butuh semua harta ini. Jasmine cuma mau hidup tenang kayak yang lain. Dan juga tolong berhenti mencari masalah sama Kak Steve. Atau Papa akan menyesal nantinya, kata Jasmine memperingatkan Hendra. Setelah mengatakan itu, Jasmine pun segera menghapus air matanya dan segera keluar dari ruangan itu. Ia segera menghampiri Ella dan membawanya pergi ke mansion. Sepanjang perjalanan menuju sekolah Ella, Jasmine terus berusaha menghubungi Steve atau John, namun nomor mereka masih tidak bisa dihubungi. Membuat Jasmine begitu frustasi dibuatnya. Jasmine, kamu gak apa-apa? Tanya Ella pelan, sedikit takut juga lantaran Jasmine membawa mobil dengan kecepatan penuh. Tidak, jawabnya singkat, lalu ia melempar HP-nya ke jok belakang dan memfokuskan dirinya untuk menyetir kembali. Meski ia sudah berusaha untuk fokus, namun bayang-bayang perdebatannya dengan sang papa membuatnya hilang konsentrasi. Hingga tiba-tiba, Jasmine, awas! Teriak Ella begitu kencang sebelum akhirnya ia hilang kesadaran. Tuan, sejak kemarin Nona Jasmine terus menghubungi saya, kata John pelan saat menemui Steve di ruangannya. Biarkan saja, dia juga menghubungiku, jawab Steve nampak cuek dan tak peduli. Matanya masih saja fokus menatap layar monitor di depannya. Tapi bagaimana dengan Nona Ella? Tanya John lagi, seketika membuat aktivitas Steve terhenti. Apakah Anda akan melepaskannya? Tanya John lagi. Tidak akan, jawab Steve dengan cepat.
Tapi Tuan, John, sepertinya kau mempunyai banyak waktu untuk bertanya, ketus Steve menatap tajam pada John. Tidak Tuan, saya sibuk, saya permisi, tapi saya minta tolong, pikirkan lagi soal saran saya tempo hari, kata John lalu ia segera bergegas pergi meninggalkan ruangan Steve. Belum genap 10 menit John keluar dari ruangannya. Tiba-tiba pintu ruangannya kembali terbuka dengan sangat kencang. Dan siapa lagi pelakunya bila bukan asistennya, yakni John. Brak! John, bentak Steve marah. Maaf Tuan, tapi ini penting, kata John dengan nafas memburu. Tapi kau bisa masuk dengan pelan dan mengetuk pintu terlebih dulu, sarunya. Tuan, Nona Ella dan Nona Jasmine, ada apa dengan mereka? Tanyanya dengan mengerutkan dahinya. Mereka kecelakaan, kata John seketika, membuat mata Steve membola dengan sempurna. Kenapa kau tak bilang dari tadi? Sentak Steve lagi. Ia pun segera meraih jasnya dan segera bergegas pergi. Astaga, nasib jadi bawahan, gumam John dalam hati. Lalu ia juga ikut berlari mengejar Steve yang rupanya sudah sampai di depan lift lebih dulu. Ella mulai membuka matanya dengan perlahan. Ia menyentuh keningnya dan tangannya yang terasa sedikit perih. Lalu ia mulai mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling, mengingat-ingat kembali apa yang terjadi sebelum ia terbangun. Jasmine, gumamnya meringis menahan perih. Baru sehari kau berpisah denganku, sudah seperti ini. Bagaimana kalau kita benar-benar berpisah lama, Tidak bisakah kau menjaga dirimu? Apa tidak bisa tidak membuat orang cemas terus, Bentak Steve saat Ella baru tersadar dari pingsannya. Jawab aku, sarunya lagi karena Ella hanya diam dan malah membuang mukanya ke samping. Memangnya aku juga mau kayak gini, jawab Ella cemberut kesal. Dan juga kamu bilang apa tadi? Bagaimana kalau kita berpisah lama? Oke, fine, kita buktikan aku bisa tanpa kamu. Malah aku bisa baik-baik saja. Tantang Ella menatap tajam pada Steve. Sesungguhnya ia masih merasa sakit hati lantaran Steve mengusirnya diam-diam dari mansionnya. Pulangin aku ke rumah bapakku, biar aku tidak menyusahkanmu dan tidak membuatmu terbebani, imbuhnya masih dengan wajah yang ditekuk. Baiklah, kalau itu maumu, aku anggap kini semuanya impas. Karena kau sendiri yang meminta, kata Steve dengan raut wajah datarnya. Ella langsung menatap wajah Steve dengan dalam, ekspresinya datar. Namun Ella merasa bahwa ada suatu hal yang disembunyikan di balik ekspresi itu. Baiklah, jawab Ella lagi. Lalu ia membalikan tubuhnya dan memilih untuk membelakangi Steve hingga tanpa sadar air matanya meluruh membasahi pipinya. Biar John yang mengantarkanmu pulang nanti, dan bila aku sampai mendengar kabar kamu terluka lagi, maka jangan salahkan aku bila aku kembali mengambilmu dari rumah sialan itu, ucap Steve. Lalu ia benar-benar pergi meninggalkan ruangan Ella. Sesuai apa yang dikatakan oleh Steve, kini John mengantarkan Ella untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Ella hanya diam dan merenung mengapa Steve berubah padanya, mengapa secepat ini ia dibuang dan tak dibutuhkan. Harusnya aku senang karena sudah bebas, aku bisa kembali lagi ke rumah, tapi kenapa dada aku sesak banget? Kenapa ini rasanya begitu sakit? Gumam Ella tanpa sadar meneteskan air mata. Tangannya sedari tadi terus mengusap dada dengan mata yang terus fokus pada jalanan. Setelah sampai, John tidak bisa masuk atau sekedar mampir. Dirinya hanya mengantarkan Ella sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Ella pun mengucapkan terima kasih kepada John. Maaf Nona, saya hanya bisa mengantarkan Anda sampai di sini. Selamat, ucap John yang membuat Ella langsung menghela nafasnya dengan berat.
Terima kasih John dan hati-hati di jalan. Setelah memastikan mobil John pergi, Ella pun segera bergegas masuk untuk menemui ayahnya. Ia sudah menyiapkan diri untuk kembali pada kehidupan yang dulu. "Bapak," seru Ella saat melihat bapaknya membuka pintu. Tampak raut wajah Ella yang begitu bahagia. Ia tidak menyangka bahwa kini bapaknya sudah bisa berjalan, walau masih sedikit tertatih. "Akhirnya kamu pulang. Bapak sudah menunggu kamu dari tadi," ujar Pak Darto. "Bapak sudah menunggu Ella. Bapak tahu kalau Ella mau pulang?" tanyanya heran. "Firasat," jawab Pak Darto membuat Ella tersenyum. Lalu ia pun kembali memeluk bapaknya dengan penuh sayang. Ella seneng banget, akhirnya bapak sudah sembuh. "Mau sampai kapan kayak gitu? Mending kamu istirahat dulu," ujar Ibu Ratih yang tiba-tiba datang dari arah dapur membuat Ella langsung melepaskan pelukannya. "Ibu," sapanya, lalu ia segera mencium tangan Bu Ratih. "Istirahatlah," katanya datar. Namun Ella tahu bahwa itu tulus. Ella pun menganggukkan kepalanya, lalu ia segera pergi ke kamarnya. Sementara Bu Ratih dan Pak Darto hanya saling pandang dan melihat punggung Ella yang semakin tak terlihat. "Semoga ini yang terbaik," gumam Pak Darto dalam hati. "Bagaimana?" tanya Steve saat John sudah kembali menghadap padanya. "Nona sudah di rumahnya, Tuan, dan sesuai keinginan semua baik-baik saja." "Lalu bagaimana dengan wanita itu?" Aku lupa namanya." "Nona Anggia sudah beberapa hari tidak terlihat, Tuan. Terakhir info yang saya dapat, dia pergi bersama buronan kita," jelasnya, dan Steve hanya menganggukkan kepalanya. Steve pun bangkit dari kursinya. Ia menatap dinding kaca dan menatap pemandangan kota dan langit yang begitu cerah. Tanpa Ella tahu bahwa selama Ella berada di mansion miliknya, Steve selalu memantau keluarga Ella. Bahkan pengobatan Darto, juga kebutuhan sehari-hari keluarga Ella, Steve lah yang menanggungnya. "Tuan, apakah kita akan memulai rencana berikutnya?" tanya John pelan. Mungkin itu lebih baik. Dia akan aman bersama keluarganya. Dan segera siapkan pernikahanku." "Baik, Tuan." John pun segera pergi meninggalkan Steve terhanyut dalam lamunannya. Ting! Sebuah pesan singkat dari seseorang membuatnya sedikit menyunggingkan senyum di wajahnya, menghela nafas panjang. Steve meraih jas dan juga kunci mobilnya. Dirinya harus menyelesaikan beberapa hal sebelum hari bahagianya tiba. "Setelah hari pernikahan, akan aku pastikan kamu tidak bisa menghirup udara bebas lagi," gumam seseorang yang sedari tadi mendengar pembicaraannya.